Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatik. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para hadirin dan para hadirat, para ikhwan dan para akhwat sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan kita memujinya dengan nama-namanya yang mulia dan sifatnya yang maha tinggi, atas cucuran taufiknya, hidayah, inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Walaupun kita berdatangan dari berbagai macam ragam tempat-tempat yang jauh, Allah mudahkan perjalanan kita sehingga sampailah kita di sini berkumpul bersama dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita bermohon kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla, kepada Allah dengan rahmatnya, agar menjadikan jalan yang kita tempuh sebagai jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dalam rangka menimba ilmu, maka dia dianggap jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Dan semoga jalan-jalan yang kita tempuh untuk menuju tempat ini adalah jalan yang memudahkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Bersabda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menimba ilmu, Allah akan mudahkan bagi jalan ke surga. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiur Rahmah Muhammad ibn Abdullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya orang-orang yang setia menapaki jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menggantikan jalan manapun dari jalan yang beliau telah tempuh. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqamahan untuk mati di atas jalan ini. Walaupun kita tidak tahu bagaimana ujungnya jalan ini, tapi hendaklah setiap orang berupaya wafat di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melihat berbagai macam iklan-iklan yang menggiurkan. Ya, investasi-investasi yang menggiurkan. Dan tidak jarang karena tergiur dengan berbagai macam ragam iklan-iklan tersebut, karena cintanya manusia kepada dunia, mereka tertipu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kecintaan manusia terhadap dunia ini, terhadap harta. Dalam firman-Nya, "Wa tuhibbunal mala hubban jammah." Dan kalian mencintai harta kecintaan yang bersangatan. Kecintaan kepada harta adalah hal yang Allah fitrahkan. Tetapi andai kata kecintaan ini menutup mata kita, ya, untuk menjadikan harta sebagai sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan harta menjadi tujuan hidup, maka itulah kecintaan yang dilarang oleh agama kita. Karena kecintaan inilah kita melihat orang berlomba-lomba melakukan apapun juga untuk menambah hartanya. Dan mereka rela bekerja pagi, sore, dan siang hari, bahkan malam, ya, untuk mengejar keuntungan dunia. Dan kita melihat banyak bank-bank konvensional yang menjanjikan bunga-bunga yang tinggi. Ya. Ada yang menjanjikan 10%, 20%, 30% dengan deposito sekian bulan, sekian tahun baru boleh diambil. Dan tujuannya adalah bagaimana agar harta ini bertambah. Subhanallah.
Itulah tabiat manusia. Ingin senantiasa menambah dan menambah hartanya. Padahal wallahi belum tentu harta yang bertambah ini menjadi keberkahan baginya. Sebagian orang ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kefakiran, dia selamat. Ketika diuji Allah dengan kekayaan, dia binasa. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenai masalah harta ini, harta yang hakiki yang kita miliki bukan yang ada pada kita sekarang ini. Apapun yang kita miliki hari ini, bukanlah itu harta kita. Harta seseorang adalah apa-apa yang telah dia abadikan dalam bentuk infak. Subhanallah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang lebih mengutamakan, siapa di antara kalian yang mana hartanya lebih dia cintai untuk dinikmatinya, atau hartanya lebih dia sukai untuk dinikmati oleh keluarganya? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, tentunya harta yang kami miliki itulah yang lebih kami cintai, dapat kami manfaatkan, nikmati, daripada harta yang akan tinggal menjadi milik ahli waris kami. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, harta kalian itu adalah apa-apa yang telah kalian sedekahkan. Dan adapun yang kalian sisakan itu adalah harta yang akan menjadi milik ahli waris kalian. Subhanallah. Jadi, ikhwati rahimakumullah, apa yang ada pada kita sekarang berupa harta, itu bukanlah harta kita. Boleh jadi harta ahli waris kita. Boleh jadi menjadi harta anak dan istri kita. Apa harta kita? Yaitu yang telah kita abadikan, kita keluarkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi ikhwati, jika kita keluarkan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, inilah harta yang tiada sekalipun berkeputusan. Ya, pahalanya akan terus mengalir. Ikhwati rahimakumullah, Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, wahai manusia, maukah kalian kutunjukkan suatu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Kita selalu berbincang tentang niaga, tentang bisnis. Apa bisnis yang paling menguntungkan? Begitulah kebiasaan ahlu dunia. Setiap majlis mereka akan berbicara apa kira-kira bisnis yang paling menguntungkan. Yang modalnya kecil, untungnya besar. Yang kerjanya sedikit, untungnya banyak. Itulah yang jadi perbincangan manusia. Maka Allah Azza wa Jalla tahu tabiat manusia cinta kepada harta, ingin berniaga. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak mereka berniaga perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Subhanallah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah kalian kutunjukkan perniagaan? Perniagaan ini adalah perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perniagaan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kita dan dengan diri-diri kita. Inilah perniagaan yang menguntungkan, yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Karena boleh jadi harta inilah yang akan menjadi azab bagi seseorang di hari kiamat. Nasallallahu as-salamatal afiyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melihat ke belakang. Bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah menjadikan harta mereka sarana untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
menjadikan harta mereka sarana untuk menebus diri mereka daripada azab Allah tabaraka wa taala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-92 Allah mengatakan, "Lan tanalul birra," kalian tidaklah pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian mampu menginfakkan, menyedekahkan apa-apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah ada yang akan infakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi ayat ini mengatakan lan tanalul birra, tidaklah kalian memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Allahu Akbar, maka para sahabat berlomba-lomba mengamalkan ayat yang mulia ini. Subhanallah. Seketika datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu ardhah kepada Rasulullah SAW, dan Umar mendapatkan jatah berupa tanah, ya, kebun, sebidang kebun yang ditanami padanya kurma-kurma di Khaybar. Dan itulah kebun Umar yang paling luas, dan itulah yang paling menguntungkan, dan itulah yang paling menghasilkan. Datanglah Umar menemui Rasulullah SAW, dan dia menyatakan, "Ya Rasulullah, Allah perintahkan kami berinfak daripada apa yang paling kami cintai." "Ya Rasulullah, sungguh saya punya tanah di Khaybar, sebidang tanah. Itulah yang paling saya cintai. Itulah yang saya harapkan kelak, ya, kebaikan darinya." Kata Umar, "Lam usib malan qattu anfas indi minhu." Saya enggak pernah dapat harta yang lebih dahsyat, yang lebih berharga daripada sebidang tanah tersebut. "Fama ta'muruni bihi?" "Ya Rasulullah, apa perintahmu kepada saya? Untuk saya apakan harta ini?" Subhanallah. Dia ingin harta ini lepas dari dirinya, disedekahkan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan ayat yang tadi kita bacakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta," andai kata engkau mau, "habasta aslaha," atau "habasta aslaha." Jika engkau mau, wahai Umar, tahan, yakni kebun tersebut, wa tasaddaqta biha, kau sedekahkan hasilnya saja. Kebun tersebut tahan, jangan diperjualbelikan, tapi hasilnya disedekahkan. Inilah dia asal muasal wakaf dalam Islam. Ya. Fa tasaddaqa biha Umaru. Maka Umar pun mensedekahkan kebun ini. Bukan untuk diperjualbelikan, tapi diambil hasilnya. Annahu la yuba' wa la yuhab wa la yuras. Kebun ini enggak boleh lagi dijual beli. Tidak boleh dihibahkan oleh keluarganya setelah dia meninggal. Tidak boleh diwariskan. Tapi selama-lamanya kebun ini hasilnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Maka Umar menyerahkan Abdullah bin Umar merawat kebun ini. Kemudian dari hasil kebun ini disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kerabat-kerabat Umar yang fakir, untuk musafir yang terputus bekal, dan seterusnya. Allahu Akbar. Begitulah mereka dalam mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula apa yang dilakukan oleh Abu Talha. Abu Talha ini bapaknya Anas, bapak tirinya Anas bin Malik. Dia menikahi ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim. Dan Abu Talha ini asalnya adalah kafir. Ketika Rasulullah hijrah beserta kaum mukminin, dan ketika itu Anas serta keluarganya, ibunya masuk Islam. Datanglah Abu Talha menemui Ummu Sulaim, dan dia ingin menikahi Ummu Sulaim. Maka berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Wahai Abu Talha,
Ya, sesungguhnya engkau seorang laki-laki yang enggak layak ditolak. Tapi engkau musyrik. Tidak halal engkau menikahi saya. Seandainya engkau mau masuk Islam, maharmu adalah keislamanmu untuk saya. Allahu Akbar. Maka tidak ada mahar lebih mulia daripada keislaman. Abu Talhah itulah menjadi maharnya menikahi Ummu Sulaim. Padahal dia orang yang kaya raya. Dia yang paling banyak kebun-kebunnya di kota Madinah. Subhanallah. Dan ini menunjukkan Ummu Sulaim bukan seorang perempuan yang materialistis. Kebanyakan perempuan yang tidak Allah berikan kepada taufik melihat harta. Ya, ketika seorang laki-laki datang melamarnya, dia akan lihat hartanya apa. Naik apa dia datang? Kok naik becak dia tolak. Naik sepeda apa lagi? Subhanallah. Ummu Sulaim enggak peduli. Wahai Abu Talhah, engkau laki-laki enggak layak ditolak, tapi engkau musyrik. Seandainya engkau masuk Islam, itulah maharku untukmu. Ummu Talhah, akhirnya Abu Talhah pun masuk Islam dan baik Islamnya. Subhanallah. Dan senantiasa dia mengiringi Rasulullah SAW. Bahkan pada perang Khaybar dia menyertai Rasulullah SAW. Dia bawa Anas membantu Rasulullah SAW. Ketika turun ayat ini lagi dalam surah Al-Imran tadi ayat 92, dan tanalul birra, tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka ketika itu berkatalah Abu Talhah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, dan Abu Talhah memiliki sebidang kebun. Nama kebunnya ini Bayruha. Kebunnya berhadapan dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan Masjid Nabi. Ya. Rasulullah selalu masuk ke kebun Abu Talhah ini. Ya, bersenang-senang di bawah rindangnya pepohonan di sana, memakan daripada kurma-kurma. Di sana ada mata air, Rasulullah SAW minum dari mata air tersebut. Ya, kebun yang begitu indahnya, dan itulah kebun Abu Talhah yang paling dia cintai dari semua kebun-kebun yang dia miliki. Subhanallah. Berkata Anas, falamma nazalat, ketika turunlah ayat tadi yang kita bacakan, lan tanalul birra, qama Abu Talhah. Seketika Abu Talhah pun bangun dan dia bergegas pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, inna Allah yaqulu, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah pernah engkau mendapati kebaikan sampai engkau mampu berinfak daripada apa yang engkau cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Sesungguhnya hartaku yang paling kucintai adalah kebunku ini, Bayruha. Wa innaha sadaqah, wa innaha sadaqatun lillah. Ya Rasulullah, kebunku ini seluruhnya ku sedekahkan untuk Allah. Arju birraha wa dhukhraha. Kuharapkan ganjarannya kelak, kebaikannya kelak di hari kiamat. Wallahi ikhwan, orang yang rela berinfak menunjukkan kuatnya imannya dengan negeri akhirat. Orang yang rela bersedekah menunjukkan betapa dalamnya imannya dan ilmunya tentang adanya hari berbangkit dan hari berbalas. Dalam kehidupan dunia, biasanya kita mengeluarkan uang, kita ingin kembali lebih banyak. Tapi dalam sedekah, seolah-olah zahirnya uang yang keluar nggak ada kembalinya. Zahirnya. Karena itulah berat bagi orang-orang kikir untuk bersedekah. Subhanallah. Karena tidak ada imannya dengan hari pembalasan. Karena jahilnya terhadap karakter harta. Yang sebenarnya harta adalah apa yang dia keluarkan. Dan banyak orang-orang kikir. Subhanallah. Ya. Orang beriman, dia tahu. Ya. Sesungguhnya hartanya ini adalah sarana yang paling mudah baginya untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwati rahimakumullah, berkata Abu Talhah, fadha'ha ya Rasulullah haitsu araqallah. Ini kebun saya serahkan kepada anda wahai Rasulullah. Buatlah, terserah anda mau diapakan kebun ini. Untuk apa dia berinfak? Dia mengharapkan kebaikan kelak, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala.
Dan sungguh para sahabat begitu dalamnya pengamalan mereka terhadap kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah berkata, Bakhin, dzalika malan rabih. Bakhin. Ucapan dalam bahasa Arab menunjukkan kalimat ridha. Benar, itulah harta yang beruntung. Ikhwati, harta yang beruntung bukan yang ada sekarang kita lagi perjualbelikan. Bukan itu yang beruntung. Yang telah masuk ke rekening abadi kita, itulah harta yang beruntung. Kata Nabi, Bakhin. Dzalika malun rabih. Benar, itulah harta yang beruntung. Allahu Akbar. Begitulah para sahabat ikhwati rahimakumullah memahami ayat dan mereka berupaya mengamalkannya, menunjukkan betapa dalamnya keimanan mereka kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi persengketaan antara seorang Ansar dengan anak yatim. Allahu Akbar. Anak yatim ini mengklaim tanah milik orang Ansar tersebut adalah tanah miliknya. Anak yatim, si kecil. Dia punya sebidang tanah yang diwariskan dari orang tuanya. Tetapi dia mengklaim tanah tetangga miliknya. Kebun. Dan dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mentang-mentang dia besar, aku ini yatim, diambilnya tanahku." Dan dia menangis. Rasulullah melihat yatim yang menangis sedih sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah enggak langsung mendengar pengaduannya dan mengeksekusi. Karena seorang hakim yang bijak, seorang yang pemutus pakai bijak, dia harus menunggu dan mendengar dari semua orang-orang yang berselisih. Maka Rasulullah perintahkan orang Ansar ini untuk datang. Dia pun datang. Allahu Akbar. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, saya enggak ada mengambil kebunnya. Ini kebun saya." Dia datangkan bukti-bukti bahwa memang itu kebun miliknya, bukan kebun anak ini. Anak ini enggak mau tahu, dia terus menangis. Rasulullah sedih melihatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai fulan, kau berikanlah sebidang kebunmu itu. Enggak banyak. Dan bagimu kelak kebun di surga." Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah. Aku malu dihadukan kepadamu. Dianggap pencuri tanah." "Tidak ya Rasulullah." Dan dia pun pergi. Subhanallah. Terdengarlah berita ini kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Siapa namanya? Hati-hati lu, nanti banyak kuis. Red apa nanti dapatnya? Red Borneo. Hati-hati antum. Allahu Akbar. Abu Dahdah mengetahui ini ada peluang bagus. Apa peluang bagus? Kebun di surga. Nakhlatun fil jannah. Sebidang kebun kurma di surga dijanjikan Rasulullah. Orang ini gara-gara kesal dia nggak mau. Itu apa aku berikan kepada anak yang kurang ajar seperti ini? Saya diadukannya kepada Anda mencuri enggak? Subhanallah. Dan itu haknya. Maka Abu Dahdah mendatangi pemilik tanah ini. Dia katakan, "Wahai fulan, bagaimana kalau kita barter? Tuh kebun saya luas. Tanah itu kita ganti saja. Kau ambil tanah saya yang luas itu dengan kebun-kebunnya semua. Sebidang tanah yang kecil itu barter. Kita ganti. Tukar guling. Kau rela?" "Tentu aku rela, nggak ada kebaikan tanahnya. Aku diadukan gara-gara dia kepada Rasulullah. Aku rela." Subhanallah. Deal. Jual beli. Subhanallah. Datanglah ketika itu Abu Talha, "Ya Rasulullah, sungguh tanah itu telah kubeli." Bukan Abu Talha. Siapa? Abu Dahdah. Ngetes antum aja. Ternyata antum, Masya Allah, Red Borneo. Subhanallah. Datanglah Abu Dahdah, "Ya Rasulullah, sebidang tanah tersebut telah kubeli dengan kebunku." Subhanallah. "Ya Rasulullah, serahkan untuknya." Wallahi diserahkan Rasulullah tanah itu untuk anak yatim ini. Rasulullah mengatakan, ya, kepada Abu Dahdah, "Sungguh Abu Dahdah, engkau sekarang memiliki kebun-kebun di surga sana.
Kau memiliki tangkai-tangkai kurma, kebun-kebun yang begitu rindangnya, ya, buah-buah yang begitu banyaknya di surga. Subhanallah. Seketika Abu Dahdah, ikhwati rahimakumullah, berangkat ke kebunnya. Dibuka pintu pagarnya, di sana ada istrinya. Wahai istriku, wahai anak-anakku, kita telah mendapatkan keberuntungan besar. Kita telah memperoleh alhamdulillah kebun-kebun di surga. Keluarlah. Sesungguhnya kebun ini telah kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Istrinya pun mengatakan, demikiankah suamiku? Benar, istriku. Marilah kita keluar. Wallahi mereka keluar tinggalkan kebun itu semua dengan kebun di surga. La ilaha illallah. Kita melihat mereka malu dengan diri kita sendiri. Allahu akbar. Apa yang kita lakukan untuk agama Allah ini? Subhanallah. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk berinfak pada peperangan Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan nama Jaisul Usrah. Peperangan yang paling sulit sepanjang Islam ketika Rasulullah masih hidup. Subhanallah. Ketika orang-orang Romawi tidak berhasil menumpas pasukan kaum muslimin pada perang Mu'tah. Tidak berhasil. Ya. Maka mereka menggalang kekuatan yang begitu besar. Terdengarlah oleh Rasulullah. Rasulullah pun berangkat dengan para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak pernah ada terkumpul pasukan lebih besar. 30.000 pasukan Rasulullah siapkan untuk berangkat ke Tabuk. Tabuk dengan Madinah 700, hampir 800 kilometer. Allahu akbar. Keadaan musim panas. Antum yang tahu bagaimana panasnya Madinah. Subhanallah. Musim panas, begitu panasnya kota Madinah. Ya, panas yang begitu menggigit. Ya. Ketika musim panas itulah kurma berbuah. Kurma itu enggak berbuah kecuali pada musim panas bersangatan. Subhanallah. Orang-orang munafik diperintahkan Nabi SAW untuk berperang berjihad di jalannya dalam peperangan Tabuk. Masing-masing mereka cari-cari alasan. Subhanallah. 80 sekian orang-orang munafik yang datang memberikan berbagai macam alasan. Ya, supaya tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Mereka begitu takutnya. Kenapa? Berjuang. Dalam keadaan panas terik berjalan. Mereka bukan naik pesawat, Allah ikhwan. Dari Madinah ke Tabuk bukan naik pesawat. Mereka bukan naik bus yang dalamnya ada aircon, air AC, enggak ada. Wallahi mereka jalan. Berkatalah orang-orang munafik, al-mukhadzilin, memprovokasi orang-orang untuk tidak ikut. Ya, la tanfiru fil har. Wahai orang-orang, jangan pernahkan pergi ikut, ini musim panas. Subhanallah. Sementara kita di Madinah lihat kebun-kebun kita sekarang sedang menjuntai-juntai kurma. Buah-buahnya sedang ranum. Subhanallah. Maka mereka pun cari-cari alasan. Datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik. Berkata, ya Rasulullah, saya izin gak bisa ikut. Pertama, keluarga saya gak bisa saya tinggalkan. Yang kedua, saya gak tahan melihat perempuan-perempuan Bani Asfar. Perempuan-perempuan Romnya putih-putih, cantik-cantik. Saya gak sanggup lihat mereka, ya Rasulullah. Rasulullah mereka berdatangan cari-cari alasan, uzur. Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk berinfak. Allahu akbar. Biasanya Nabi jika berperang dia tidak beritahukan kemana arah. Tapi untuk perang Tabuk, jauh-jauh hari Nabi telah perintahkan mereka bersiap-siap. Karena membutuhkan bekal yang memang subhanallah harus disiapkan. Keadaannya ketika itu, ikhwati rahimakumullah, dalam keadaan panas terik. Dan dalam keadaan pacaklik, subhanallah. Walaupun kurma-kurma banyak menjuntai, tapi cukup untuk mereka. Rasulullah perintahkan mereka berinfak. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, Ibnu Umar menceritakan tentang kisah bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala. Ya, dari riwayat Zaid bin Aslam. Dari ayahnya Abdullah bin Umar. Dia berkata, Sami'tu Umar bin Khattab yaqulu. Aku mendengar
Ibnu Khattab pernah berkata, amarana Rasulullah SAW an natasaddaq. Rasulullah perintahkan kami bersedekah pada perang Tabuk. Subhanallah. Faqadzalika malan. Faqultu al-yawma asbaq Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Hari inilah aku akan berusaha mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam bersedekah. Kalau aku mampu akan kukalahkan di hari inilah waktunya. Karena dalam kehidupan beragama para sahabat, mereka senantiasa berlomba-lomba. Kata Umar ketika turun perintah bersedekah, berkata Umar, hari inilah akan kukalahkan Abu Bakar. Yang sebelumnya tak pernah dia kalah. Kemudian berkatalah Umar, faji'tu binisfi mali. Aku datang membawa setengah daripada harta milikku. Ya. Enggak salah saya dia bawa 200 dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram lebih. Kalikan dengan 200. Berapa banyaknya emas yang dia bawa? Setengah daripada hartanya. Ya, dia katakan dengan bangganya dalam hatinya, kali ini kukalahkan Syekh itu, Abu Bakar Siddiq. Datanglah dia kepada Nabi SAW. Berkata Rasulullah ketika dia bawa hartanya, ma abqaita li ahlika. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Ibnu Khattab? Qultu mithlahu. Aku katakan, ya Rasulullah, ku tinggalkan seperti ini pula banyaknya untuk keluargaku. Berarti berapa? Setengahnya. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah. Umar, tahukah engkau, sebelum kau datang ini telah datang Bakar membawa semua hartanya, 400 dinar. Allahu Akbar. Umar geleng-geleng kepala dia. Faqala, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar ketika dia datang bawa semua hartanya, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlika. Wahai Abu Bakar, apa yang telah kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar, jawaban seorang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Kutinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Tidak ada yang bersisa. Subhanallah. Dengan malu Umar berkata dalam hatinya, la usbiqu ila syai'in abadan. Tidak akan mungkin saya mampu melampauinya sekalipun juga. Setelah itu Umar tidak pernah punya niat mengalahkan Abu Bakar. Karena tetap dia kalah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Subhanallah. Ikhwati, bayangkan Umar datang dengan setengah hartanya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Pernahkah kita berinfak dengan semua harta kita? Pernahkah kita berinfak dengan setengah harta kita? Subhanallah. Mengerikan mereka, ikhwan. Dahsyatnya perjuangan mereka untuk Islam. Dan para sahabat bermacam-macam. Ada yang bawa bertandan-tandan kurma ketika itu. Subhanallah. Ada yang bawa 1 genggam kurma. Karena itu yang dia punya. Ada yang bawa 2 genggam kurma. Orang-orang munafik kerjanya hanyalah beri komentar. Komentator yang paling hebat. Itu orang munafik. Nampak mereka bawa kurma banyak-banyak, harta banyak. Kata mereka, mura'in. Ini orang ria ini. Yang bawa 1 genggam. Manalah butuh Allah 1 genggam kurma. Enggak ada artinya ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Mereka lah orang yang senantiasa mencaci, mencerca, mencela orang-orang beriman dalam sedekah. Subhanallah. Tahu antum Utsman? Siapa nama aslinya? Utsman bin Affan. Utsman bawa dengan bajunya 1000 dinar. Allahu Akbar. Tapi dahsyat, Utsman kaya raya. Dia bawa dengan bajunya, ditentengnya. Isinya apa? Uang emas. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia buka bajunya, berserakan 1000 dinar uang emas.
Sehingga berkata Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku ridha kepada Utsman, maka ridhoilah dia. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat bersedekah dalam peperangan ini untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berikan kepada mereka janji-janji. Berkatalah Utsman, dia bangun, ya Rasulullah, 100 ekor kuda-kuda perang lengkap dengan semua perbekalan yang ada di atasnya untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Rasulullah kembali merintahkan para sahabat untuk berinfak. Dia berikan berbagai macam ragam janji-janji Allah. Kembali bangun Utsman, ya Rasulullah, 200. Jadi berapa? 100, 200. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memotivasi para sahabat berinfak untuk agama Allah. Kembali Utsman berdiri, ya Rasulullah, 300. Subhanallah. Sehingga Nabi mengatakan, "Ma darra Utsman ba'da hadza." Setelah ini Utsman enggak bahaya lagi dia. Aman. Allahu Akbar. Sehingga ikhwati rahimahullah, ketika Utsman itu menjadi khalifah penguasa kaum muslimin, datanglah para pemberontak. Mereka mengepung rumah Utsman. Mereka mencaci maki Utsman, menuduh Utsman korupsi, manipulasi, nepotisme, menggunakan harta kekayaan untuk keluarganya, tuduhan-tuduhan yang batil. Kata Utsman, panggilkan tuh para pemimpin-pemimpin pemberontak, biar saya bicara dengannya. Dia dikepung, wallahi, dikepung Utsman. Sampai-sampai air pun mereka haramkan sampai kepada Utsman. Satu keluarga mereka kehausan. Allahu Akbar. Datang ketika itu salah seorang istri Rasulullah SAW, bawa keldainya. Ya, datang ketika itu Ramlah bintu Abi Sufyan, membawa keldai, memikul air. Wallahi mereka tumpahkan airnya semua. Allahu Akbar, kejam. Maka ketika itu Utsman dari atas rumahnya berkata, saksikan, dahulu kami datang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya kami butuh air, dan di Madinah tidak ada sumber air kecuali dari sumur rumah milik seorang Yahudi. Ketika itu kami kesulitan. Berkata Rasulullah, siapa yang membeli sumur rumah, baginya kebaikan di surga? Saya keluarkan harta saya beli sumur tersebut. Bukankah demikian kalian bersaksi? Berkata pemberontak ini, kami bersaksi, benar engkau lakukan. Subhanallah. Sekarang wallahi, untuk minum pun kan haramkan saya minum. Wallahi. Sehingga kami harus minum air laut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Utsman bin Affan. Kutanyakan kepada kalian. Kembali. Subhanallah. Ketika masjid menjadi sesak dengan jumlah kaum muslimin, berkata Rasulullah SAW, siapa yang mau membeli tanah milik Bani Fulan agar masjid diperluas dan baginya kebaikan dengan surga. Kata Utsman, "Ishtaraytuhu min sulbi mali." Aku beli dengan harta milikku pribadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, subhanallah, bagiku kebaikan. Apakah kamu bersaksi demikian? Mereka mengatakan, kami menyaksikan benar apa yang kau perbuat. Wallahi sekarang, untuk salat 2 rakaat pun kan haramkan saya. Utsman enggak bisa keluar, untuk salat pun dilarang. Ketika itu pemimpin pemberontak itulah yang menjadi imam. Padahal dia yang membebaskan tanah, dibangun atasnya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita Utsman itu semua tertuduh, terfitnah. Berkata Utsman, ingatkah kalian ketika peperangan Tabuk, siapa yang berinfak paling banyak? Aku yang paling banyak berinfak pada masa itu. Dari hartaku. Untuk apa saya mengambil harta kaum muslimin? Untuk apa dia mengambil harta dari Baitul Mal? Dia orang kaya raya. Sebelum menjadi khalifah dia kaya raya. Allahu Akbar. Apakah akan bersaksi demikian? Mereka katakan ya. Satu lagi kata Utsman, tatkala aku pernah berada di gunung Sabir di Makkah, aku dan Rasulullah beserta Abu Bakar Siddiq, ya,
Dan Umar tiba-tiba Sabir berguncang. Gunung itu berguncang. Berjatuhan batu-batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pijakkan kakinya, tapaknya ke atas gunung berkata, "Ya Sabir, diamlah." Seketika gunung ini pun berdiam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya di atas semua Sabir, Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid. Apakah kalian bersaksi yang kau katakan ini hak?" Mereka mengatakan, "Yang kau katakan hak." Berarti kau telah bersaksi aku adalah rombongan daripada para syuhada. Wallahi ikhwan rahimakumullah. Ketika Utsman ketika digabung dalam keadaan berpuasa dan dia bermimpi malamnya berjumpa Rasulullah. Berkata Rasulullah dalam mimpinya, "Wahai Utsman, engkau berduka bersama kami kelak." Allahu Akbar. Ketika sore hari dia terbunuh. Allah, dalam keadaan berpuasa, tertumpah darahnya, musab basah dengan darahnya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Subhanallah. Orang Khawarij sepanjang masa nggak akan pernah rela dengan seorang pemimpin manapun, sekalipun Utsman. Apalagi yang bukan seperti Utsman. Subhanallah. Yang ingin saya tekankan di sini, ikhwan rahimakumullah, bagaimana Utsman menggunakan hartanya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu inilah investasi akhirat yang abadi. Adapun harta-harta yang kita investasikan dunia ini boleh jadi merugi. Subhanallah. Boleh jadi untung tapi menenggelamkan kita dalam syahwat. Berapa banyak orang setelah datang kepadanya harta menjadi kufur kepada Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia melampaui batas tatkala dia merasa dirinya telah kaya. Allahu Akbar. Apa yang membuat tenggelamnya Qarun? Sombongnya dengan harta yang dia miliki. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati, yang lebih dahsyat daripada ini, ikhwan, ada seorang sahabat. Ketika dia melihat orang-orang berbondong-bondong membawa hartanya, wallahi dia menangis. Dia lihat ada yang bawa semua hartanya Abu Bakar Siddiq, setengahnya sebagaimana Umar, subhanallah, sepertiga harta sebagaimana Utsman, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Ada yang bawa bertandan-tandan kurma, wallahi dia tidak ada satu kurma pun yang mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Allahu Akbar. Di malam hari dia terbangun, dia katakan, "Ya Allah, sungguh susah hatiku. Aku melihat orang berbondong-bondong datang berinfak. Engkau perintahkan mereka berinfak. Mereka punya harta ya Allah. Tapi aku tidak memiliki harta yang dapat kuinfakkan di jalanmu." Subhanallah. Bahkan 3 orang datang menemui Rasulullah agar ikut dalam berperang. Rasulullah menolak mereka. Kenapa? Gak ada bekal. Mereka berlinangan air mata karena gak ada bekal untuk ikut bersama Rasulullah SAW. Gak ikut perang, mereka menangis. Kalau kita gak ikut perang, alhamdulillah, gak jadi aku ditugaskan ke tempat konflik. Mereka menangis ikut perang. Berkatalah laki-laki ini, berkatalah sahabat Nabi ini, subhanallah, namanya Ulbah bin Zaid, "Duhai Tuhan, orang-orang kau perintahkan bersedekah, mereka bersedekah. Kau perintahkan saya bersedekah, saya tidak ada yang mau saya sedekahkan. Duhai Tuhan, saksikanlah segala macam bentuk kezaliman yang diperbuat orang kepada saya, berupa pelecehan harga diri saya, yang mencela saya, yang mengupat saya, yang menggibahi saya, semuanya saya maafkan, saya halalkan. Itulah sedekah yang mampu saya lakukan, duhai Tuhan, untuk meninggikan agamamu." Allahu Akbar. Apa sedekahnya? Apa sedekah Ulbah? Nggak ada harta miliknya. Dia sedekahkan kehormatan dia yang dicela, harga dirinya yang dicemooh, yang dicemeh. Subhanallah. Ya, segala macam kezaliman orang terhadapnya dia halalkan sebagai bentuk sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati, pada pagi hari salat subuh dikumandangkan iqamat, Nabi pun salat. Setelah salat, ikhwati rahimakumullah, maka Rasulullah bertanya, "Siapa tadi malam yang telah berinfak? Allah terima infaknya." Sahabat semua diam, karena mereka nggak merasa berinfak tadi malam.
Nabi ulangi berkali-kali. Gak ada yang menjawab. Berkata Rasulullah, ya Ulbah, bangunlah engkau. Bukankah kau berinfak tadi malam? Ya Rasulullah, apa yang mau saya infakkan? Wahai Ulbah, sungguh Allah telah menerima infakmu. Allahu Akbar. Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang harus berpikir apa yang mampu dia lakukan dalam Islam. Bukan semua hanya milik orang kaya yang bisa berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang harus ambil bagian. Ada seorang perempuan dan dia budak hitam. Subhanallah, dia bebaskan tuannya. Dia menempati salah satu rumah. Yang tugasnya adalah setiap hari dia membersihkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak punya harta. Kerjanya hanyalah sebagai tukang membersihkan masjid Nabi SAW. Ya, perempuan ini selalu membersihkan masjid. Ya, daripada segala macam kotoran-kotoran. Suatu ketika Rasulullah SAW kehilangan perempuan ini. Berapa hari nggak terlihat. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, mana perempuan itu yang senantiasa membersihkan masjid kita? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, matat, dia telah wafat. Nabi berkata, halla azantumuni, kenapa tidak memberitahukan wafatnya kepada saya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia meninggal malam. Untuk apalah orang seperti dia engkau harus turun tangan? Biar kami selesaikan saja. Engkau telah istirahat. Kami merasa segan membangunkan dirimu. Intinya, kata perawi di sini, istasgharu amroha. Seolah-olah mereka merendahkan perempuan ini, meremehkannya. Enggak perlulah anda turun tangan ya Rasulullah. Biar kami selesaikan. Subhanallah. Kata Nabi, dulluni ala qabriha. Tunjukkan saya mana kuburannya. Ditunjukkan kepada kuburan perempuan ini. Nabi salat di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perempuan ini berjuang untuk agama Allah. Dia enggak punya harta, yang dia punya tenaga. Itu yang dia jadikan sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah. Begitulah para sahabat-sahabat ridwan alaihim ajma'in. Bagaimana mereka berupaya berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, perintah kepada kita semua. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai manusia, infakkanlah daripada rezeki-rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang menjemput salah seorang kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Ketika kematian datang menjemputnya, dia pun menyesal. Ketika itulah dia berkata kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qaribin. Kenapa tidak kau beri saya tempo sejenak, tunda sesaat? Saya ingin berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, ini adalah ratapan orang-orang yang bakhil ketika hidup di dunia. Disuruh berinfak, enggak mau berinfak. Akhirnya datanglah kematian menjemputnya dan dia pun menyesal. Ketika itulah dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kenapa tidak kau beri saya tunda waktu sejenak? Fa'asaddaq, saya mau bersedekah, wa akun minas salihin, dan saya ingin kembali ke dunia menjadi orang-orang yang saleh. Terlambat. Allah mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sungguh tidak akan pernah Allah tunda seseorang dari kematiannya jika telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ikhwati rahimakumullah. Apa yang kita keluarkan sekarang, Allah menyebutnya adalah pinjaman. Orang itu pelit, andai kata minta pelit. Kalau Allah mengatakan mintalah saya, kikir kita. Karena itulah Allah mengatakan,
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Wahai manusia, siapa yang mau memberikan kepada Allah pinjaman? Kalau pinjaman berarti akan diganti. Cobalah orang datang ke rumah kita. Pak, minta lawang dulu 50 juta. Apa kita katakan kepada orang? Tadi Pak, pinjam 50 juta. Bulan depan saya bayar 70 juta. Berebut kita. Ya. Sungguh orang-orang begitu tamaknya kepada dunia. Sehingga semua mereka tentang, semua mereka langgar. Riba tersebar di mana-mana. Untuk melihat di mana-mana ditempelkan. Saya nggak tahu di sini. Di kota kita sana ditempelkan setiap. Kadang-kadang di pohon-pohon kayu, tiang-tiang listrik, di rumah-rumah kita. Kadang-kadang disebarkan. Butuh uang cepat? Jaminkan BPKB-an dia. Ya, kontak person Muhammad, Yusuf, Musa, Harun, kontak personnya itu. Wallahi ikhwan, ini laknat. La'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Semua kena laknat. Allah laknat riba. Ya, yang menulis transaksi riba, itu yang kerja-kerja itu. Ya, yang namanya finance, pendanaan, apapun namanya. Bang Mudin, Bang Mucok, Bang Buyung, Bang. Ya. Kadang-kadang mereka datang ke pedagang-pedagang kecil. Datang ke pasar-pasar. Ya, butuh suntikan dana, Dek. Subhanallah. Banyak mereka datang ke mana-mana. Sebagian orang-orang Nasara, musibahnya sebagian orang-orang Islam. Subhanallah. Ini semua gara-gara tamaknya terhadap dunia. Allahu Akbar. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Maka Allah di sini menggunakan kata-kata meminjam. Man dzalladzi, siapakah yang meminjamkan kepada Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau memberikan kepada Allah pinjaman yang baik? Maksud pinjaman yang baik adalah ya, pinjaman yang dibalasnya kelak di sana, di negeri akhirat. Tapi wallahi ya ikhwan, sebenarnya setiap orang berinfak di dunia ini, di dunia pun Allah balas baginya. Bahkan hal ini pun berlaku untuk orang-orang kafir. Orang kafir yang rajin berinfak berderma di dunia, Allah mudahkan rezekinya. Tengok. Kadang-kadang orang-orang kafir yang kaya, mau Ramadan, kumpulkannya orang-orang Islam yang miskin-miskin, berikannya sumbangan sembako. Ada nggak? Ada. Kadang-kadang dia kafir nih. Karena dia butuh kecintaan manusia supaya usahanya bisnis, supaya bisnisnya lancar, dicintai manusia. Bahkan kadang-kadang dia sumbang masjid. Bahkan kadang-kadang dia buat masjid. Ada nggak? Ada. Lancar rezeki mereka di dunia. Subhanallah. Karena memang telah Allah SWT janjikan setiap hari ibadah Allah turunkan 2 malaikat yang khusus. Kerjanya hanyalah berdoa saja. Enggak ada yang lain. Yang satu berkata, Allahumma a'ti kulla munfiqin salafan. Wa a'ti kulla mumsikin talafan. Malaikat yang satu berdoa, Allah, berikanlah ganti setiap orang-orang yang berinfak. Subhanallah. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada setiap orang yang kikir. Alias bakhil. Bahasa Melayunya kedekut, bin tamak, bin loba. Saya ingat ada orang kikir, subhanallah. Kikir sekali. Ya, dalam kitab Dhammul Bukhl, ya, atau Al-Bukhala, saya kurang pas judulnya. Ibnu Jauzi, ada orang yang saking kikirnya mau meninggal, takut dia emasnya itu pindah kepada ahli warisnya. Dia telan emasnya. Daripada Red Borneo pindah ke ahli waris, ku telan aja lah kawan tuh. Saking kikirnya. Ada Ibnu Jauzi menyebutkan yang lebih parah, tidak pernah separah ini. Orang kikir, subhanallah, dia punya rumah di tengah jalan dan dia hidupkan lampunya malam hari. Kalau andai kata ada orang mau lewat,
Takut dia cahayanya kena orang tersebut, dia matikan lampunya. Lewat orang, dia hidupkan. Kenapa? Dia nggak ingin cahaya lampu itu mengenai orang lewat. Saking kikirnya, ini riwayat orang paling kikir sedunia ini. Cahaya lampu pun nggak dia berikan. Dia padamkan lampunya. Kenapa? Takut kena orang lewat. Ini orang-orang kikir, subhanallah. Ya ikhwati rahimakumullah. Pernahkah antum mendengar ada orang-orang yang hidupnya dermawan, baik, subhanallah, kepada manusia, melarat? Wallahi nggak ada ceritanya. Bahkan Allah lipat gandakan karena Allah berjanji. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala jika berjanji Allah akan tepati janjinya. Kata Allah dalam ayat ini terdapat dalam surat Al-Hadid, ayat 11. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang mau pinjamkan kepada saya uang, saya akan lipat gandakan balasannya. Wallahi dahulu kala ada namanya BMA. Ya kan? Sejenisnya. Tanamkan uang sekian. Andai kata kau tanamkan 10 juta, 1 bulan kau ambil 20 juta. Berebut orang. Ingat ngantum? Banyak yang terkena tipu. Sekali berhasil. Dia tanamkan 1 miliar, hilang. Subhanallah. Tamaknya manusia. Ya. Banyak penipuan gara-gara ambisi yang berlebihan. Subhanallah. Pinjamkan sekian, mari uang sekian. Nanti setelah sebulan jadi sekian, berbunga. Berebut orang. Bahkan masih ada yang percaya ada dukun yang bisa memperbanyak uang, menggunakan uang, menggandakan uang. Dukun. Ya, sini uang kamu 4 juta, jadi 8 juta ini. Saya akan buat ini, daun-daun menjadi uang. Kasihnya 4 juta, lewat. Hilang, ketipu. Subhanallah. Allah mengatakan, fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan baginya. Walahu ajrun karim. Allah akan siapkan banyak ganjaran yang mulia. Berapa lipat gandanya? Allahu Akbar. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-26, pada ayat yang ke-9, pada ayat yang ke Masalul ladzina yunfiquna amwalahum 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, bagaikan perumpamaan 1 butir. Buatlah 1 butir beras yang ditanamkan, ya, anbatat sab'a sanabil. 1 butir ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ini menghasilkan 100 biji. Berarti dari 1 butir menjadi berapa? 1 jadi 7 tangkai. 7 tangkai melahirkan berapa? 100. Berarti berapa jadinya? 700 kali lipat. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Subhanallah. Tinggal antum siapkan kalkulator aja. Berapa antum infakkan, kalikan dengan 700. Yang 100.000 berinfak, berapa jadinya kelipatannya? 100.000 jadi berapa? Hah? 100.000 infakkan. Jadi berapa jadinya? Allah lipat gandakan. Masa antum nggak jawab? Berapa? Hah? 100.000. 100.000 dikalikan dengan 700. Jadi berapa? Hah? Allahu Akbar. 70 juta. Dahsyatnya. 100.000 jadi 70 juta. Kalau sekarang ada badan-badan keuangan yang terlaknat menawarkan demikian, siapa yang tanam untuk kita sekian, kita lipat gandakan 700 kali lipat. Subhanallah, berbondong-bondong orang akan datang. Tapi subhanallah, padahal belum tentu itu benar. Berapa banyak yang dibohongi, orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Ini Allah berjanji, dan jika dia berjanji tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingkari. Ya, subhanallah. 100.000 yang terkeluarkan akan dilipat gandakan menjadi 70 juta rupiah. Subhanallah. Bagaimana jika 1 juta?
Bagaimana jika 10 juta? Tentunya semua dengan keikhlasan. Semakin tinggi nilai keikhlasannya, semakin tinggi di sisi Allah SWT lipat gandaannya. Ikhwati rahimakumullah, kita padakan dahulu sampai di sini. Kita break dulu, nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu kayyisun fatin. Kata Umar, orang mukmin adalah orang yang cerdas dan bijak. Kayyisun fatin. Dia akan senantiasa dalam segala macam bentuk amal ibadahnya memilih dan memilah bagaimana amal ibadah yang dikerjakan dengan sedikit menghasilkan hasil yang banyak. Dia melihat momen-momen ketika datang Ramadan, dia pacu ibadah pada waktu Ramadan. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Ketika dia melaksanakan ibadah umrah atau haji, dia tahu amal ibadah yang enggak dapat dikerjakan di mana-mana, tawaf. Dia perbanyak tawaf. Dia tahu yang tidak dapat dikerjakan di mana-mana, salat dengan nilai 100.000 kali. Dia kerjakan salat di Masjidil Haram, perbanyak salat. Itu orang mukmin yang cerdas. Yang enggak cerdas ketika sampai di Mekah sibuk jalan-jalan di pasar, di mal-mal. Itu enggak cerdas. Nanti ketika dia pulang, orang-orang pulang membawa ganjaran amalan yang banyak dan terhingga. Dia pulang paling-paling bawa ceret. Pulang-pulang bawa karpet. Jadilah haji ceret, haji karpet. Yang cerdas tidak. Dia gunakan waktunya untuk memperbanyak tawaf, memperbanyak salat. Karena itu yang istimewa di sana. Subhanallah. Sebagaimana pedagang cerdas. Dia melihat momen, ini daurah nih. Pasar kita harus buat. Ini potensi nih. Ini pasar akan ramai hari ini. Ya, dia buka lapaknya. Inilah para pedagang. Sekarang ini pedagang, khususnya pedagang pakaian, lagi benar-benar mengumpulkan sebanyak-banyaknya stok. Ya enggak? Ini kan banyak para pedagang nih. Bentar lagi Ramadan, itu udah menggunung stoknya. Kenapa? Ini momen nggak akan lewat. Jangan sampai terlewatkan. Dalam ibadah juga kita harus benar-benar pintar dan bijak. Subhanallah. Ya. Sebagian orang ketika kita pergi melaksanakan ibadah umrah, ada yang berkata, "Ustaz, saya nitip uang, Ustaz, tolong belikan Quran. Nanti taruhkan di Masjid Nabi biar menjadi wakaf yang abadi." Padahal namanya Saudi Arabia, apalagi Madinah, setiap hari berjuta dia cetak Quran. Bahkan dia sebarkan ke mana? Setiap jemaah umrah bawa Quran, setiap jemaah haji bawa Quran. Bahkan Quran yang berbeda dengan standar mereka akan diambil, dikeluarkan. Untuk apa antum berikan uang $100 beli Quran, letakkan di sana? Kurang manfaatnya. Apalagi sejadah. Dikiranya Masjidil Haram kayak masjid kita. Ustaz, tolonglah belikan sejadah ini, letakkan di Masjidil Haram. Wakaf lillahi ta'ala. Itu orang tidak paham dalam beribadah yang benar. Sejadah di sana, karpetnya mumtaz. Subhanallah. Ya. Maka seorang mukmin senantiasa paham apa yang harus dilakukan. Kayyisun fatin. Sebagian orang sibuk dengan bangunan. Ya. Padahal bangunan adalah merupakan benda-benda mati. Tanpa ada sumber daya manusia, enggak ada gunanya bangunan. Ya enggak? Wallahi sebagian orang kadang-kadang enggak paham. Dia keluarkan infaknya, nih bangun pesantren. Tapi dia enggak siapkan sumber daya manusianya. Bahkan wallahi kadang-kadang kita kasihan. Kenapa? Sumber daya manusia enggak diperhatikan. Seharusnya nih guru-guru disupport. Para penimba ilmu disupport. Jadikan mereka ulama. Dan ada orang-orang pintar. Subhanallah. Ada orang-orang kaya di negeri ini. Ya. Semisal Pak Ahmad Jawas. Hafizahullah ta'ala. Dia punya hotel di Jakarta. Orangnya baik. Sebagaimana Pak Khalid yang baik.
Tahu antum? Setiap guru-guru seluruh Indonesia, dai-dai yang dikenal oleh beliau, dikirim buku-buku. Mungkin anak aja dapat entah berapa juta dapat. Banyak. Ya, ustaz-ustaz yang lain. Catatannya apa? Tolong buku-buku ini dipakai untuk dakwah. Sekarang tiap hari saya baca Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Bukhari. Itu dari beliau. Wallahi tiap kali saya ngaji Mukhtasar Sahih Bukhari akan mengalir pahala ke dia. Dia entah di Singapura, entah di mana-mana. Dia tidur santai, mengalir pahala ke dia. Pintar nih orang. Subhanallah. Ya. Hendaklah antum dan kita semua cerdas menempatkan harta itu bagaimana supaya harta ini berkesinambungan. Enggak terputus berhenti sampai di situ sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada Umar. In syi'ta habbasta aslaha. Kalau kau mau, kau tahan, jangan diperjualbelikan. Kau ambil manfaatnya. Manfaatnya yang disedekahkan. Inilah namanya ikhwan, sadaqah jariyah. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam yanqata'u 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam telah wafat, terputuslah semua amalan kecuali 3. Ya, sadaqatin jariyatin. Sedekah yang mengalir terus pahalanya selama-lamanya. Walaupun kita telah mati, berkalang tanah mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ustaz, ana udah tua ini, kayaknya enggak mungkin lagi belajar ke Madinah, enggak mungkin ke pesantren. Ana udah nikmat jadi seorang pedagang ini. Bisakah saya mendapatkan ganjaran daripada ilmu sementara saya enggak punya ilmu? Bisa. Bagaimana caranya? Siapkan fasilitas, sarana, bangunkan pesantren, carikan sumber daya manusia, beri mereka support, dana untuk mereka agar berkembang. Wallahi, boleh jadi sebagian orang-orang yang sekarang dai-dai besar, di belakang mereka ada orang-orang kaya yang mensupport mereka. Boleh jadi sebagian dai-dai anak yatim. Sejak dia awal disekolahkan sama orang tua asuh yang pintar ini. Kemudian sekarang jadi dai besar kemana-mana. Bicara, ribuan orang mendengar. Semua pahala dai ini, dakwanya akan mengalir kepada orang itu. Kenapa? Dia yang support, dia orang tua asuhnya. Ini orang pintar. Allahu Akbar. Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Maka antum harus lihat berapa banyak orang-orang yang cerdas melihat peluang dalam berinfak. Dia tanya, "Ustaz, antum mau ngajarkan apa?" Ajarkan ini. Bagaimana andai kata bukunya biar saya belikan? Buku dibelikan. Antum setiap kali Ustaz membaca buku tersebut, dia mengalir pahalanya ke dia. Dia sedang tidur berkipas-kipas, santai-santai mengalir pahala ke dia. Ini orang cerdas. Subhanallah. Ya. Ikhwati rahimakumullah ta'ala, saya diberi waktu yang sedikit. Ya, jadi saya enggak bisa memberikan ceramah yang lebih panjang. Saya akan bacakan satu hadis. Yang mana hadis ini mengumpulkan amalan-amalan yang mengalir terus pahalanya walaupun telah kita meninggal. Investasi tanpa batas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'un yujri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrih." Ada 7 bentuk amalan yang dikerjakan seorang hamba padahal akan mengalir pahalanya ke dia setelah dia meninggal dalam kuburnya. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang akan mengalir kepada seorang hamba terus-menerus pahalanya walaupun dia telah meninggal di dalam kuburnya. Kata Nabi, "Man 'allama ilman." Orang yang mengajarkan ilmu. Dan semua ilmu dalam perkataan Nabi maksudnya adalah wahyu. Berarti ilmu Quran dan sunnah. Man 'allama ilman. Barang siapa mengajarkan satu ilmu. Ya. Au ajra nahran. Atau mengalirkan air sungai. Dibuat irigasi, dialirkan sungai ini ke sawah-sawah petani. Akhirnya petani pun mendapatkan keberkahan. Dia buat irigasi yang baik. Mungkin dia, ya, subhanallah,
Dia buat sumber air, mungkin dia gali ke bawah, dia keluarkan, kemudian dia alirkan menjadi sungai dan seterusnya. Dia buat waduk dan seterusnya. Au ajra nahran, atau orang yang mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Ya, digali sumur biar orang-orang bisa menikmati airnya. Dia buat pompa air umum. Ini subhanallah. Digunakan oleh masyarakat. Tadi saya jalan-jalan ke arah sana. Arah mana tuh? Martapura, arah ke sana, yang mau arah ke Barabai sana. Saya lihat sungai sepanjang jalan. Sungainya kuning. Saya lihat orang di sana mandi. Saya lihat mereka juga di sana kayaknya mereka gunakan untuk nyuci pakaian. Saya lihat juga mereka kayaknya ada juga di sana WC-WC yang berjalan. Dalam hati saya, subhanallah, kalaulah mereka diberi fasilitas air yang bersih, subhanallah, buat pompa-pompa air. Ini yang kaya-kaya ini pikirkan mereka, sehingga mereka kalau andai kata mau minum tinggal tarik pompa. Kalau nggak bisa pakai tombol, ini manual. Subhanallah, mereka minum, setiap kali minum dapat pahala ke antum. Telah meninggal pun kita akan mengalir pahala ke kita. Allahu Akbar. Ini adalah amalan yang sangat baik sekali. Au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Bayangkan, ya, ada seseorang baghiyatan min baghaya Bani Israel, seorang pelacur. Dia berjalan dan dia kehausan. Nampaknya sumur. Ya. Kemudian dia lihat ada anjing kehausan. Anjing ini kehausan. Dan dia berkata, anjing ini kehausan sebagaimana saya. Dia lihat anjing ini menjilat-jilat tanah basah. Dia kasihan. Ini anjing loh. Dan ini pelacur. Dia turun ke dalam sumur. Dia ambil air sumur dengan sepatunya. Kemudian dengan payah manjat. Mungkin dia gigit sepatu itu naik ke atas. Dia berikan minuman kepada anjing ini. Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Anjing aja diberi minum, Allah ampun dosanya. Bagaimana antum beri minuman tuh orang-orang semua? Subhanallah. Orang-orang pintar. Memilih amalan yang abadi selama-lamanya. Kata Nabi, aw gharasa nakhlan, atau orang yang menanam tanaman. Kok di sini nakhlan, menanam kurma. Karena kurma merupakan makanan pokok mereka. Tiap kali kurma ini dipanen, walaupun diperjualbelikan dengan niat yang beri manfaat kepada orang, dapat pahala. Apalagi jika dia sedekahkan kurma tersebut. Subhanallah. Setiap kali kita menanam tanaman-tanaman, apapun yang memakannya, burung-burung memakan, itu dianggap sedekah bagi kita. Kadang-kadang dicuri orang, sedekah bagi kita. Subhanallah. Dan Islam agama yang senantiasa mengajarkan kita untuk bergerak. Dilarang berpangku tangan. Dilarang bermalas-malasan, sampai Nabi mengajarkan kalau salah seorang tahu kiamat akan datang dan dia masih sempat menyampaikan biji supaya tumbuh, campakkan biji tersebut supaya tumbuh. Agama yang mengajarkan orang untuk aktif bekerja, bukan bermalas-malasan. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah ta'ala, orang-orang yang menanam apapun tanaman, mungkin seperti negeri kita menanam durian. Durian yang kita makan, bukan orang sekarang nanam. Kapan? Mungkin nenek moyang kita menanamnya. Mereka dapat pahala daripada apa yang mereka tanam. Subhanallah. Kemudian, au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Subhanallah. Muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana mungkin saya bangun masjid? Bukan murah biayanya itu. Saya pas-pasan. Kadang-kadang pun agak seret untuk ngasih makan anak bini. Bagaimana bangun masjid? Ikhwati rahimakumullah, makna membangun masjid bukan harus sepenuhnya antum bangun sendiri. Berapapun uang yang antum keluarkan membantu pembangun masjid, antum dianggap membangun masjid. Berkata Nabi, man bana lillahi masjidan kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung,
Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ustaz, bagaimana salat di masjid sebesar cangkir burung? Maksudnya, walaupun senilai sangkar burung uang yang dia keluarkan membantu tegaknya masjid, dianggap dia membangun masjid dan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Satu sak semen, kadang-kadang mungkin punya uang 10.000 ya untuk masjid, kemudian dibangunlah dengannya. Subhanallah. Bayangkan, wallahi ikhwan, ini yang membangun masjid ini. Subhanallah. Apapun kegiatan agama yang kita lakukan di sini, sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca Quran, tahfiz, apapun juga daurah, wallahi orang yang melanglang buana di dunia dengan bebas, mengalir pahalanya ke dia. Bayangkan, berapa banyak jumlah kita ini, ratusan. Berapa banyak yang sholat di sini kelak? Berapa banyak? 5 menit lagi. Berapa banyak yang subhanallah mendapatkan kebaikan. Nanti antum mendapatkan kebaikan ilmu, sampaikan kepada yang lain. Semakin banyak berkembang kebaikan, dia terus mengalir pahalanya ke dia. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Kata Nabi, awwarrasa mushafan, atau orang yang meninggalkan mushaf yang diwariskan untuk dibaca. Saya pernah kemarin umroh, subhanallah. Januari enggak salah saya. Kita sholat di satu masjid di Mekah, datang orang kaya bawa mobil. Dia bilang, ini ada yang mau sumbangan Quran enggak mushaf? Dia bilang sama ustaz ini, salah seorang ustaz di sana, antum mau? Oke, kita bilang. Berapa banyak? 4 karton, berapa kita minta? Dia siapkan, subhanallah. Syaratnya apa? Dibaca. Antum orang bijak, lihat pesantren-pesantren tahfizul Quran. Tanya kepada musyrif-musyrifnya, guru-gurunya, berapa orang jumlah santri antum? Sekian. Saya belikan untuk mereka mushaf. Silahkan mushaf ini untuk dibaca mereka. Wallahi, tiap kali anak-anak membaca Quran dengan mushaf itu dapat pahala antum. Bahkan anak-anak menghafal Quran dengan mushaf yang antum berikan, akan dapat pahala hafalannya mengalir kepada antum. Karena kaidah agama ad-dalu ala khairi kafa'ilihi. Orang-orang yang mengajarkan, yang menjadi perantara terwujudnya suatu kebaikan, dia akan meraih ganjaran pahala daripada dirinya, daripada sebab yakni yang dia lakukan, sarana yang dia jadikan sebagai sarana untuk kebaikan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ataupun seseorang yang meninggalkan anak yang saleh, yang senantiasa mendoakannya setelah matinya. Mengalir pahala terus kepada orang tuanya ini. Bahkan kelak di surga ada seorang tua yang heran, ya Allah, kenapa aku bisa menempati tempat surga yang tinggi seperti ini? Aku enggak layak dengan amal ibadahku ketika di dunia. Maka Allah mengatakan, dengan sebab anakmu, kesalehan anakmu. Allahu Akbar. Inilah ikhwati rahimakumullah, ya, 7 amalan yang disebutkan Nabi SAW akan mengalir pahala terus-menerus kepada orang yang melakukannya walaupun telah meninggal dunia. Jika antum perhatikan, semuanya ini kenapa terus-menerus mengalir pahalanya? Karena untuk kemaslahatan orang banyak. Orang banyak. Dalam ibadah yang kembali masanya untuk diri kita sendiri, itu lebih sedikit pahalanya dibandingkan ibadah yang kembali masalahnya untuk orang banyak. Karena itulah menimba ilmu 1 jam 2 jam antum di sini dengan salat sekian ribu rakaat, sebagaimana asal daripada sebagian sahabat daripada Ibnu Mas'ud. Satu majlis menimba ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat, 40 rakaat. Kenapa? Karena menimba ilmu manfaatnya kembali kepada orang banyak. Adapun salat kembali kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Maka semua amalan-amalan tadi menjadi sesuatu yang sangat berharga karena semuanya kembali manfaatnya untuk orang banyak, bahkan bukan hanya untuk orang, untuk binatang. Subhanallah. Sampai-sampai seorang alim, semut dalam lubang-lubangnya pun mendoakan kebaikan kepada seorang alim. Sampai-sampai ikan-ikan di lautan mendoakan orang alim. Allahu Akbar. Berapa ribu, berapa juta spesies ikan di lautan. Semuanya kata Nabi kita
mendoakan kebaikan untuk orang berilmu. Kenapa rupanya? Dengan ilmu ini seluruh dunia damai. Bayangkan dampaknya ke laut. Orang alim akan mengatakan laut itu harus dijaga. Maka dilarang mengebom ikan. Dilarang pakai pukat harimau. Dilarang. Dengan fatwa aman ikan-ikan di lautan. Ya enggak? Semut dengan fatwa. Ulama mengatakan jangan sembarang kencing. Jangan kencingi tempat-tempat makhluk-makhluk. Ya. Maka orang pun enggak sembarang kencing. Aman semut-semut dalam lubang-lubangnya. Subhanallah. Burung-burung aman. Semua aman dengan ilmu. Karena itulah begitu besarnya keutamaan para penimba ilmu dan para ulama. Sehingga berkata Imam Ahmad, talabul ilmi la yahdiluhu syai'un idza sahhat fihi niyyah. Menimba ilmu tidak akan ada yang dapat mengalahkannya apapun amalan jika niatnya benar. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Berhubung waktu, insyaallah taala kita padakan materi kajian kita sampai di sini. Berikutnya insyaallah taala untuk memperluas pembahasan kita akan berikan kesempatan antum untuk bertanya, yang mampu kita akan jawab. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nanti kita akan buat pertanyaan insyaallah taala. Siap-siap. Mengapa manusia itu selalu dihinggapi perasaan takut untuk bersedekah? Karena kurangnya ilmu. Dianggap bersedekah hartanya berkurang. Dianggap harta itu adalah apa yang dimilikinya sekarang yang dia pegang. Kalau dia tahu yang dia pegang belum menjadi hartanya, boleh jadi akan menjadi harta anak istrinya. Kita yang setengah mati banting tulang ini bapak-bapak, bekerja subhanallah. Ya kan? Kadang-kadang nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu subuh bekerja. Setengah mati bekerja mungkin setelah 20 tahun baru mulai berhasil. Ya enggak? Ada orang satu hari berhasil? Enggak ada. Itu orang-orang kaya. Para pejabat dan pengusaha. Mereka menempuh berbagai macam jenjang-jenjang. Sehingga mereka menjadi berhasil dalam dunianya. Kadang-kadang 20 tahun berhasil. 30 tahun, 10 tahun. Nanti menikmatinya paling-paling usia 50 mulai menikmati. Berapa lama lah 50 tahun untuk meninggal? Paling 10 tahun tewas. Kadang-kadang belum sampai. Baru 5 tahun menikmati. Mulailah datang stroke. Bibirnya udah miring-miring. Tangan udah gini-gini. Anak istrinya udah mulailah. Berkumpul anak laki-lakinya, anak perempuannya. Masing-masing pegang kalkulator. Sekian miliar kau. Bapak masih hidup nih. Itulah ikat harta Allah yang tentu orang-orang kufar. Ya, apalagi udah stroke nggak bisa lagi ngontrol, buang air besar, buang kecil, letakkan di kamar yang gelap. Anaknya pun malas, panggil tuh pembantu. Nih urus bapak kami nih. Mau antum seperti gitu? Subhanallah. Itulah harta. Setengah mati kita banting tulang, anak kita bertengkar memperebutkannya. Baru 2 minggu meninggal, istri dah sibuk SMS-an. Kadang-kadang iddah belum selesai, udah nikah dia. Mobil-mobil mewah. Yang bawa udah suami yang baru. Kawan terpuruk dalam kubur tersiksa, dia azab. Ya, suami baru gini-gini dia. Setang bulat gini-gini. Inilah harta dunia. Kalau antum bilang enggak mungkin lah istri saya setia. Pasti dia setia. Wallahi, cobalah nanti. Coba aja lah. Nggak ada semua itu. Maka sebaik-baik harta adalah yang kita selamatkan di dunia ini. Bagaimana menyelamatkannya? Gunakan untuk kebaikan. Subhanallah. Jadi kenapa orang bakhil bersedekah? Karena kurang ilmu. Nggak tahu angkat harta itu untuk apa. Ni'mal malu salih lirrajul salih. Sebaik-baik harta itu kata Nabi adalah harta yang ada di tangan orang saleh. Kalau anda kata harta bukan di tangan orang saleh, tersiksa dia. Hari kiamat Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Belum bergerak kaki hamba di hari kiamat hatta yus'ala an arba, kecuali akan ditanyakan 4 hal. An
umrihi fima afna. Umurnya untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya untuk apa? Wa an ilmihi fima amila bih. Ilmunya untuk apa? Yang terakhir wa an malihi, dan akan ditanyakan tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana sumber harta ini? Oh, dari nipu orang, kena. Korupsi, kena. Manipulasi, kena. Andai kata sumbernya benar. Yang kedua, kemana dia buatkan? Oh, poya-poya. 500 juta untuk beli batu akik, kena. Wallahi kena. Apalagi sampai 5 miliar untuk beli batu akik. Dia kena. Dilarang berlebihan. Ya. Itu apa? Orang kita nggak tahu tuh 5 miliar tuh betul. Nggak tahu kita tuh. Akhirnya sibuk. Ini 5 miliar loh. 5 miliar. Sibuk dia. Intinya apa? Bangga, sombong. Subhanallah. Nggak usah mahal-mahal kali lantum beli batu akik. Bagus lagi infakkan untuk masjid kita ini, itu tanah segala macam. Subhanallah. Enggak mahal kok Ustaz, cuma 40 juta. La ilaha, 40 juta. Sayang. Subhanallah. Tenang aja, nanti insya Allah batu akik nanti hadiah hari ini. Nanti tasah laku 5 miliar kan selesai proyek kita. Kita lelang nanti batu akik itu. Ya enggak? Jadi orang takut bersedekah gara-gara enggak punya ilmu, enggak tahu hartanya itu untuk apa. Bagaimana hidupnya setelah dia matinya, enggak tahu dia. Dan pikirannya kalau harta keluar habis, padahal bertambah dia jika diinfakkan di Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan perasaan tersebut? Wajib mempertebal iman. Kata Rasulullah, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah adalah merupakan bukti. Bukti apa? Keimanan. Bayangkan Utsman bin Affan. 1000 dinar loh. Berapa gram itu? 1 dinar sama dengan 4 gram. Lebih sekian. Kalikan 1000. Berapa itu? Dia bawa keberatan ya Rasulullah. Ini untuk infak jalan Allah Ta'ala. Kita sanggup gak 1 gram? Sanggup gak ibu-ibu 4 gram? Dari pegang-pegangnya telinganya. Sayanglah. Syaitan itu senantiasa berusaha membuat manusia tidak beramal saleh. Kalau mau beramal, dia akan bisikan, jangan 1 miliar lah Pak, banyak kali itu. 100.000 aja. Uangnya, asetnya, subhanallah, triliunan rupiah. Tatkala kita masukkan tangan kita ke dalam kantong, sibuklah kita mengeluarkan. Keluar yang merah, simpan lagi. Keluar yang biru, simpan lagi. Keluar yang hijau, simpan lagi. Ada seorang pemuda, saya baca dalam Facebook ini. Pemuda ini lewat kota infak. Masukkannya 1.000 rupiah. Dari belakang digoit. Apa bahasa antum sini? Diginikan. Dijawil dari belakang orang tua. Orang tua itu setelah menjawil menyerahkan uang 100.000 rupiah. Dia bilang, Pak, ini banyak sekali loh Pak, sayang. Masuk ke dalam kotak. Dia bilang, Nak, itu uang kamu yang jatuh dari kantong. Uang dia yang keluar jatuh dari kantong itu dimasukkan. Dia pun, aduh, menyesal. Wallahi, padahal itulah sebenar-benarnya hartanya yang abadi. Dia 1.000 rupiah. 100.000 masuk. Aduh, menyesal dia. Itulah kita itu. Udah masuk warna merah keluar, gantilah. Biru keluar. Terakhir, uang yang warna apa? Warna apa itu ya? Subhanallah. Ya. Naam. Bolehkah kita bersedekah dengan harta kita sendiri? Hasil kerja, usaha sendiri. Tapi suami tidak mengizinkan atau tanpa sepengetahuan suami. Yang benar, perempuan boleh bersedekah dengan harta sendiri. Dan suami tidak boleh menghalangi perempuan menggunakan hartanya untuk bersedekah. Tidak boleh.
Tetapi tidaklah salah jika sang istri bermusyawarah terlebih dahulu kepada suaminya. Jika suaminya menganggap itu yang akan membuat dia ridha, ya, meminta pertimbangan suaminya. Walaupun sebenarnya yang namanya harta dalam Islam, perempuan yang ketika dia nikah dengan suaminya bawa harta sendiri, itu harta nggak boleh kita ganggu gugat. Itu harta dia, terserah dia. Andai kata dia mau kirim ke orang tuanya, jangan larang-larang. Itu harta milik dia. Bahkan kita nggak punya hak memaksakan diri. Dek, adik kaya, tolonglah adik ajaran nafkah ya bang. Nggak boleh. Nafkah kewajiban suami sekalipun dia kaya raya. Dan suami berinfak memberi nafkah sesuai kemampuannya. Ya, tapi sebaliknya ibu-ibu, udah setengah mati suami banting tulang bekerja sampai hancur-hancur tulangnya dibanting. Kirim uang ke keluarga di kampung, istri tahu mencak-mencak dia. Abang kirim ke orang tua abang ya, tanpa sepengetahuan aku. Ini perempuan nggak tahu diri. Harta suami yang cari, berbakti kepada keluarga, berbakti kepada orang tua dilarang. Bahaya ini. Nggak ada mantan orang tua, mantan istri ada. Hati-hati. Subhanallah. Siapa lagi yang membantu mereka kalau bukan suaminya? Subhanallah. Kecuali andai kata dia kirim ke kampung, istri kelaparan gak makan. Tentunya wajib dia berikan nafkah kepada istrinya, anaknya. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Kenapa Allah menggunakan kata pinjaman dalam firman-Nya? Ya, apa filosofinya? Ngeri ini filosofinya. Filosofinya, kalau benar itu filosofi, supaya kita tahu itu diganti. Allah nggak akan mengatakan mintalah harta, enggak. Pinjam. Karena manusia kikir, bin bakhil, bin kedekut, alias tamak. Subhanallah. Karena itulah Allah menggunakan bahasa man dalladzi yuqridullah. Siapa yang memberikan kepada kami pinjaman? Kalau andai kata dia bilang nggak pinjam, nggak keluar uang tuh yang kami buat di Batam. Dalam hal-hal seperti ini. Ada yang kita buka peluang untuk berinfak. Dan ada kita buka peluang. Nih orang-orang kaya. Siapa yang meminjamkan uangnya? Yang terletak. Setahun diganti. 6 bulan diganti. Datang ke panitia. Ada yang setahun. Mengatakan setahun saya minta lagi. Ada yang 2 tahun. Kita ganti. Kita buat kesepakatan, keluarkan bukti ini. Yayasan kita tanggung jawab. Subhanallah. Inilah namanya manihatu anjin. Subhanallah. Teman-teman ya Tuhan Zin, orang pintar uangnya nggak habis dan dia dapat pahala. Hartanya nggak hilang dia dapat pahala. Misal, kalau dahulu kala manihatu anzin, orang-orang Arab itu punya kambing-kambing. Ini kambing silakan ambil susunya manfaatkan untuk kebaikan. Itu manihatu anzin. Manihatu anzin sekarang antum punya mobil 5, 10 di rumah. Ada 2, 3 nganggur. Antum katakan kepada yayasan, 3 ini nganggur silakan pakai, urus, ya, tapi jangan diperjualkan, hanya hak pakai saja, manfaatkan. Silakan mau dipakai untuk nambang segala macam, tapi tanggung jawab. Atau ini silakan yayasan pakai, dia nggak berikan, ya, tapi dia perintahkan untuk diambil manfaatnya. Ini orang pintar. Antum naruh uang di bank 5 miliar, 5 triliun untuk apa? Taruhkan di yayasan, nah gunakan. Tapi ingat, tahun saya ambil, 2 tahun saya ambil, kapan saya mau, ada. Kita buka namanya lembaga manajemen infak zakat dan sedekah. Ada, kita buka di Batam. Dia seperti bank, tapi bukan bank. Orang-orang yang mau uangnya itu dimanfaatkan, dia taruhkan di tempat kita, di lembaga manajemen infak dan zakat kita. Ditaruhkan. Ada yang dapat misalnya PHK 200 juta, taruhkannya. Dan dia khawatir uangnya habis. Nanti kapan dia mau ambil, boleh ambil. Tapi ketika dia menaruhkan, dia telah izin untuk digunakan. Dengan ketentuan, kapan dia minta, ada. Siap. Ini orang pintar. Subhanallah. Berputarlah, ada orang-orang yang membutuhkan, kita pakaikan, segala macam. Kita putarkan, dia. Dan tidak kita berikan kepadanya keuntungan. Karena ini adalah merupakan ya pinjaman. Dalam Islam, pinjam nggak boleh ambil untung. Ya, andai kata dia enggak, saya mau untung, kita buka juga konsep namanya murabahah.
Ada kita buat. Ya, guru-guru yang butuh laptop. Dari uang ini yang kita putarkan, kamu mau laptop apa mereknya? Ini kita ambilkan. Nah, harganya sekian ini, modalnya ini. Kami mau untung, kau cicil setahun sekian. Jadi, guru-guru dapat laptop. Ada guru-guru yang ingin motor, dapat motor. Ada yang dia berusaha, pengusaha kecil-kecilan, jual beli air, dia ambil carry, dapat. Kita pun beruntung. Namanya murabahah. Enggak semua orang siap, ya. Maka ikhwati rahimakumullah taala, karena itulah kembali kepada pertanyaan ini Allah menggunakan kata-kata meminjamkan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Sekarang giliran pertanyaan. Tunjukkan dulu mana barang yang mau kita berikan sebagai hadiah. Ini dia. Masya Allah. Banyak pertanyaannya nih. Karena tunjukkan mantum ya. Bukan batu, sembarang batu. Tadi kayaknya buat pantun loh. Tapi belum selesai panjang. Saya bacalah ya walaupun 3-4 baris ya. Boleh baca pantun? Boleh kan? Saya baca pantun 2 baris, 2 bait ya. Belilah intan di Martapura. Pilih yang asli, tiadakan luntur. Kalau andai kata palsu luntur dia. Mumpung hidup, infakkan harta. Tiada sesal di dalam kubur. Sungai Kapuas, airnya dingin. Tahyan tangga nggak tahu saya nih. Sungai Kapuas, airnya dingin. Dahulu jernih, tiada berlimbah. Dulu. Masa nenek moyang kita dulu ya. Orang dermawan, tiada akan miskin. Harta melimpah, berkah bertambah. Cuma 2 bait karena tadi saya tulis di sini sebentar. Nanti saya buat panjang, antum baca di Facebook saya nanti insyaallah taala. Kenang-kenangan di Martapura. Baik, sekarang pertanyaan. Baik. Kita mulai pertanyaannya untuk akhwat terlebih dahulu, ya. Silakan akhwat dengarkan. Pertanyaan untuk akhwat. Berapa pertanyaan sih? 2 pertanyaan untuk akhwat. Pertanyaan pertama. Siapakah nama sahabat Nabi yang miskin, yang tidak mampu berinfak dengan harta? Dia hanya mampu menginfakkan segala macam bentuk. Ya, kezaliman yang diperbuat orang kepadanya, dia jadikan sebagai infak dari Allah SWT. Soal pertama. Adapun soal kedua. Siapakah nama sahabat Nabi yang mulia, yang rela membeli sebidang tanah milik seorang Ansar untuk diberikan kepada anak yatim? 2 pertanyaan untuk akhwat. Untuk ikhwan, 5 pertanyaan. Sebelum untuk ikhwan yang pertanyaannya ditanyakan, saya tampakkan dulu nih. Nih. Wah, ini mumtaz ini. Ini. Ya Allah, cantiknya ini. Melempar anjing, mati anjing ini. Nyari Amin Nabil ini. Jazakallah khairan. Kira-kira akhwat mau batu cincin enggak? Mau kira-kira untuk akhwat boleh batu enggak? Akhwat mau batu akik enggak? Akhwat, ini ada 3 batu akik, kira-kira akhwat mau enggak? Mau enggak? Jangan dibuat untuk batu gilingan ya. Baik. 1 untuk akhwat batunya ini nanti. Dan saya pilih. 2 untuk ikhwan. Antum rela? Atau antum enggak rela? Untuk kami jelas semua Ustaz. Nanti dibuat mereka batu untuk giling-giling cabai. Subhanallah. Baik. Soal pertama untuk ikhwan. Ya. Dan soal ini langsung dijawab. Enggak boleh tanya kepada Mbah Google. Ya, enggak. Subhanallah. Berapa jumlah pasukan yang dibawa Nabi SAW melawan orang-orang Romawi pada perang Tabuk? Cepat. Antum pertama kali Syekh. 30.000 pasukan. Mumtaz.
Antum pilih ini atau ini? Cepat saya. Yang merah. Ini merah. Yang ini. Padahal saya suruh pilih yang dua ini. Dia pilih yang merah. Dari mana antum? Dari Banjarbaru. Subhanallah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Subhanallah. Berapakah jumlah harta yang dibawa oleh Utsman? Belum lagi selesai. Berapakah jumlah harta yang dibawa Utsman bin Affan ke hadapan Nabi tambah dengan harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perang Tabuk? Tambah. Dah dua aja. Silakan antum. Kasih mikrofon boleh? Bismillah. Ya. 1000 dinar ditambah 300 kuda beserta perlengkapannya. Mumtaz. Antum pilih ini atau ini? Tapi jangan pilih yang ini ya. Ini 5 miliar. Kalau ada yang mau 5 miliar saya lepas ini. Bangunkan langsung pesantren. Pilih buku aja, Ustaz. Bagus. Antum pilih sendiri buku ini. Apa yang antum mau? Manhaj salaf yang tebal? Karena orang beda-beda. Ada yang senang batu akik. Ada yang takut nanti dipakai istrinya untuk batu gilingan. Dia pilih ini. Tafadhal. Barakallahu fiik. Berarti masih ada peluang nih. Subhanallah. Baik. Soal berikutnya. Sebutkan nama. Sebelum saya tanya, ada yang mau jawab nggak? Angkat tangan dulu. Tes. Ada, langsung. Mumtaz. Kalau antum nggak bisa jawab, berikan saya batu cincin red Borneo. Sebutkan nama kebun milik Abu Talha yang diinfakkan untuk Rasulullah SAW. Yang lain diam, dia udah angkat tangan duluan. Bayi Ruha. Bagus. Benar dia. Bayi Ruha. Cumanya bilang berha. Tak apalah. Antum mau batu cincin atau batu gilingan? Buku. Dia nggak takut dia. Sampai di rumah nanti hilang. Buat isinya gini-gini kan di rumah. Tafadhal, silakan. Buku. Afwan, barakallahu fiik. Sekarang hadiahnya memilih satu daripada 2 batu cincin ini. Siapa yang mau jawab? Silakan. Mumtaz. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan Utsman bin Affan kepada pemberontak? Antum sebutkan 2 aja perkataannya, antum dapat ini. Satu aja. Kalau satu dapat setengah, saya belah gini. Suruh Bang Amin ambil belah nanti. Sebentar saya. Antum tadi nggak ke tangan, beliau ke tangan. Fadhal. Antum kasih mikrofon sih. Dahsyat kayaknya nih. Mantap. Beliau bersedekah di sana
air, maka beliau membeli sumur salah seorang penduduk Madinah. Ulangi lagi, tadi kita nggak jelas dengarnya, ulangi. Apa perkataannya kepada para pemberontak? Bukankah dulu ketika di kaum muslimin itu kesusahan air, Mumtaz. Terus dan yang mempunyai sumur itu adalah orang Yahudi, dan aku membeli sumur itu sedekahkan untuk kalian, dan kalian melaku untuk minum walaupun hanya seteguk air. Mumtaz. Satu lagi. Kalau enggak terpaksa belah dua nih. Dulu ketika kalian sholat di Masjid Nabawi dan makin banyaknya jamaah dan aku luaskan masjid itu dan kalian sholat di sana, dan kalian larang aku untuk keluar sholat walaupun hanya 2 rakaat. Mumtaz, barakallahu fika. Ami akhyar, mumtaz. Bagus. Antum pilih yang ini atau yang ini? Jangan yang ini. Ini 5 miliar. Yang di tangan 5 miliar ini. Fadhal. Yang anda ridha yang ini kayaknya. Antum pilih lah, fadhal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ummahat, saya tanya lagi, ini batu mau dilepas untuk ikhwan atau untuk ummahat? Tapi jangan untuk batu gilingan cabai ya. Ummahat, mau nggak ini batu? Mau, oke. Ini udah jadi milik ummahat nanti. Bagus. Sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk buku-buku mau kita bagikan. Siapa mau jawab? Ini tes mental ini. Nggak ada? Oke. Pertanyaannya. Apa nama sumur yang dibeli oleh Utsman? Apa? Sumur? Rumah. Fadhal. Sayang kali lah antum nggak dapat batu cincin dia. Aduh, silakan antum pilih buku. Kayaknya dipilih paling besar ini. Iya. Jamil, barakallahu fiik. Siapa yang mau jawab? Ada. Sebutkan nama gunung yang pernah di atasnya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat ini tiba-tiba gunung berguncang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Sebutkan nama gunung dan Rasulullah mengatakan apa? Fadhal. Dalam kisah ini, silakan beri mikrofon. Tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada orang sidikun, sidik, dan 2 orang syahid. Betul atau salah? Salah sih. Dalam riwayat tadi saya bacakan. Siapa memperbaikin? Antum? Fadhal. Yang salah nggak diminta batu cincin lah, jangan takut. Kasih mikrofon ke beliau. Uhud di Makkah, ini di Madinah, Uhud di Madinah, ini peristiwanya di Makkah. Suara antum kurang jelas. Hidupkan dulu. Bismillah. Tenanglah wahai Sabir, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi dan 1 orang siddiq dan 2 orang syahid. Mumtaz. Sabir. Antum pilih mana ini? Ini atau ini? Ini ada yang panjang. Ini yang besar. Pilih mana?
Itu aja. Dah cukup. Ini untuk akhwat sekarang. Akhwatnya 2 aja ya. Baik. Itu ikhwan juga. Oke, satu lagi ada untuk ikhwan. Siapa mau jawab? Cepat. Angkat tangan. Tak ada? Pertanyaannya mudah kali, mudah. Pokoknya mudah. Kamu mau jawab? Oke. Pertanyaannya, siapa nama asli yang memberikan materi sekarang ini? Siapa? Antum? Ahmad Ridwan. Antum Mumtaz. Udah kan? Ahmad Ridwan. Jamil. Sekarang saya baca punya akhwat. Urwah bin Zaid, Abu Darda, Ummu Azzam. Urwah bin Zaid dan Abu Darda. Belum benar. Dikit lagi aja. Kemudian Ummu Diandra. Siapa kenal sahabat Nabi yang sekian? Urwah bin Zaid, kemudian Abu Darda. Belum benar. Sedikit lagi aja. Ummu Lina, Utbah bin Zaid dan Umar. Dikit lagi aja. Yuli, sahabat yang paling miskin adalah Sa'labah dan Abu Darda. Dikit lagi aja. Ini namanya Ummi Sufi. Dalam namanya nih. Sufi. Abu Dahdah, oke. Urwah bin Zaid. Dikit lagi aja. Aduh. Qurbah bin Zaid. Untung enggak kurma. Abu Dahdah. Dikit lagi aja. Urwah bin Zaid, Abu Dahdah. Dikit lagi aja. Urwah bin Zaid, Abu Dahdah. Dikit lagi aja. Abu Dahdah, Zaid bin Umar. Lebih dikit lagi. Utbah bin Zaid, Abu Dahdah. Dikit lagi aja. Ulbah bin Zaid, Abu Dahdah. Ini pemenangnya. Ummu Safiyah. Dia yang pertama saya lihat Ummu Safiyah yang berhak mendapatkan batu cincin. Jangan dibuat batu gilingan. Ummu Safiyah. Kecuali kalau Ummu Safiyah ada nggak rela dengan batu cincin ini. Ummu Safiyah ya. Nih. Baik. Urwah bin Zaid, Abu Darda. Belum. Urwah bin Zaid, Abu Darda. Belum juga. Ini siapa nih? Ruba Abu Darda. Ruba? Tak apalah, salah-salah dikit apa? Salah-salah sambung dikit apa? Budak perempuan yang hitam yang bersihkan masjid dan Abu Dahda. Dikit lagi. Utbah bin Zaid, Abu Darda, Abu Dahda. Dikit lagi. Utbah bin Zaid, Abu Dahda. Ramdan bin Zaid, Abu Dahda. Inilah kalau namanya berita. Banyak kali bumbu-bumbunya. Kalau uang, ya, kalau anda kata berita sampaikan dari saya A, sampai nanti ke sana jadi Z ya. Kalau uang, bukan bertambah, uang berkurang. Kalau berita bertambah, ini berita bertambah dia. Ramdan bin Zaid, Abu Dahdah. Kapan Ramdan kita bicarakan? Ini lebih parah. Unta bin Zaid. Kejam ini umum ini. Unta bin Zaid. Aduh. Ini benar. Ulbah bin Zaid, Abu Dahda, Ummu Fariz. Ummu Fariz ini kemarin dapat ya. Oke, kayaknya pendengarnya mumtaz ini. Utbah dan Abu Dahda belum. Urwah bin Zaid, Abu Darda belum.
Utbah ya. Tapi Utbah juga salah. Bukan Utbah. Ini baru mumtaz. Ulbah bin Zaid bin Abu Dahdah. Ummu Dirga, Banjarmasin. Hebat Banjarmasin. Kalah Martapura nih. Tadi yang pertama dapat itu dari Martapura ya? Siapa tadi? Yang dapat batu dari mana? Apa itu namanya? Ummu Sofiyah dari mana? Martapura atau Banjarmasin atau Barabai? Palangkaraya. Kesian ahlu Martapura ini. Kata mereka enggak apa-apa lah, banyak itu di Martapura. Lagi. Ini Unfah dan Abu Dahdah. Ulbah bin Abu Dahdah, Ummu Fakhirah, benar. Ummu Fakhirah dari mana? Ummu Fakhirah? Dari Martapura. Alhamdulillah, kalau enggak ada nangis saya. Alhamdulillah ada dari Martapura. Ini benar, akhi. Cukup ya? Yang 5 miliar mau ini? Demikianlah ikhwati rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan kita harapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa taufik, hidayah dan keikhlasan dalam segala macam amalan. Aqulu qouli hadza, mohon maaf atas segala macam kekhilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.